anak Vinci usia 6 tahun. Kami ini berdua bekerja, jadi kami khawatir kami tidak bisa membagi waktu antara pekerjaan kami dan pendidikan anak. Kami khawatir fokus kami akan terpecah dan akhirnya tidak maksimal untuk keduanya, baik pekerjaan maupun pendidikan. Mungkin untuk yang kedua adalah dari sisi teknis. Teknis itu apa nih gadget yang akan kita gunakan nih untuk online, kemudian internetnya seperti apa nih, pulsanya seperti apa nih, kita harus koneksinya kayak bagaimana. Nah, itu adalah kegelisahan kami. Ya, jadi hal baik yang kami lihat dari Vinci adalah dia menjadi lebih enjoy sekolah gitu ya. Kenapa? Karena memang dia merasa bahwa dia bisa belajar lebih fleksibel kalau istilahnya dia. Jadi kalau kegiatan di sekolah yang seharusnya kalau misalnya offline itu tidak ada jeda antar waktu gitu ya, antar pelajaran satu ke pelajaran lain. Sedangkan secara online learning ini anak-anak punya jeda waktu kurang lebih 30 menit gitu ya antara satu pelajaran ke pelajaran lain, yang membuat mereka itu bisa mengeksplor lebih banyak gitu ya, dan mereka bisa mengikuti pelajaran itu dengan cara mereka sendiri gitu ya. Jadi sebetulnya itu hal-hal baik sebetulnya yang dari online learning ini. Tapi tentu saja challenge-nya adalah di balik keleluasan itu otomatis ini something yang kita perlu manage juga dari hal disiplin gitu ya. Itu nanti mungkin yang perlu dibiasakan sehingga anak itu tetap bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Kami melihat progres yang ada saat ini adalah yang pasti Vinci lebih fasih menggunakan gawai, itu pasti ya gitu ya. Jadi teknologi driven gitu ya. Kemudian yang kedua yang kami melihat adalah kemampuan dia berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Itu juga kita lihat perkembangan yang sangat luar biasa, dan juga kemampuan dia untuk membaca gitu ya. Mungkin ini bisa dipengaruhi juga ternyata selama 30 menit jeda waktu antar pelajaran itu yang digunakan adalah untuk bermain online gitu ya, either bermain online atau menonton YouTube yang tentu saja kami pantau gitu ya, apa yang ditonton atau apa yang mereka mainkan gitu. Satu hal yang positif dari sisi Vinci adalah dia bisa belajar disiplin juga untuk membagi waktu gitu ya. Jadi di sebelah gadgetnya dia itu ada jam kecil sebetulnya yang menunjukkan bahwa Vinci jam segini, dari awal kita sudah terekam Vinci jam segini, Vinci sudah mulai zoom, dan dia sudah bisa untuk at least walaupun dia belum tahu sebetulnya membaca jam itu secara exact, tapi dia tahu kapan dia harus mulai zoom gitu. Mungkin tambahan juga kita juga bisa mengajarkan ini ya, kebebasan yang bertanggung jawab terhadap anak. Jadi memang bebas mau duduknya kayak gimana, istilahnya gitu ya, duduknya kayak gimana, mau belajarnya kayak gimana, tapi bertanggung jawab. Kalau memang waktunya sekolah, ya sekolah. Kalau mau nonton dulu, mau main dulu, di jedanya itu silakan. Tapi begitu jam sekolah harus balik lagi. Nah itu mungkin sesuatu yang kalau offline learning di sekolah mungkin tidak diajarkan dalam waktu dini seperti ini ya, karena memang kan anak kecil memang seharusnya memang bukan kebebasan, tapi memang kita harus driven untuk aturannya seperti itu ya. Positifnya kita bisa ajarkan itu di waktu yang agak lebih early lah. Salah satu aktivitas yang paling menarik sebetulnya cukup memorable untuk anak-anak dan untuk kami sebetulnya adalah ketika Natalan kemarin ya, di mana kita di mobil gitu ya, terus melihat guru-guru yang kalau nggak salah sepanjang hari itu ya, berapa hari ya Miss waktu itu ya, itu luar biasa ya gitu ya. Iya. Setelah hujan badai tetap eksis. Luar biasa sih. Luar biasa. Tunas bangsa ini cukup adaptif dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Jadi kalau kita ingat ketika awal online learning, Tunas Bangsa melakukan online learning ini seminggu 2 kali dengan video, dan itu sangat membantu kami menghadapi perubahan yang terjadi ya. Dan jadi pertama-tama kita bisa learning kapanpun. Jadi dalam waktu seminggu itu ya kita bisa learning kapanpun, mengerjakan tugas kapanpun. Jadi itu sangat membantu untuk kita pun beradaptasi.
Karena selain pendidikan anak juga tadi kita berdua kerja, kita juga beradaptasi dengan kerjaan kita dan kita beradaptasi dengan situasi semua lah ya, termasuk pekerjaan rumah juga di sini. Nah, selain itu juga Tunas Bangsa, kalau kami lihat guru-gurunya ini all out, memberikan yang terbaik untuk kesuksesan online learning ini. Jadi kalau kita lihat video-videonya ya, videonya itu buat saya sih luar biasa sih, sangat menarik, sangat dinamis dan orang enak gitu nontonnya, anak-anak juga suka gitu, ceria gitu. Itu sesuatu yang mungkin positifnya dari online learning ini. Dan kami juga melihat guru-gurunya ini juga passionnya itu tuh luar biasa itu ya, passionnya luar biasa. Jadi kami merasakan ada kesungguhan hati untuk dari para pendidik, dari para staf untuk mendidik anak-anak lah ya, untuk memberikan yang terbaik untuk perkembangan anak. Jadi sekedar tips dari kami sebetulnya untuk para orang tua yang juga mungkin kita pada situasi pandemi yang sama gitu ya, sesuatu yang memang tidak bisa kita kontrol dan gak ada seseorang pun yang nyangka bahwa hal ini bisa terjadi gitu. Yang pertama adalah menerima kondisi ini sehingga kita juga bisa bersyukur dengan kondisi ini dan berusaha untuk cari way out-nya sebetulnya yang paling efektif. Yang kedua mungkin beradaptasi gitu ya. Jadi kita bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada, sesuatu yang mungkin kalau misalnya kita mau maju dengan kondisi sekarang, bisa survive dengan kondisi sekarang, ya harus adaptasi gitu ya. Baik kondisi sekarang nih yang udah pandemi selama 1 tahun maupun nanti setelah semuanya selesai, itu adaptasi baru lagi gitu. Itu something yang memang menurut tips dari kami sesuatu yang memang perlu kita perhatikan bersama dan harus dihadapi. Ya. Kemudian yang kedua mungkin juga enjoy, dibawa enjoy aja, jangan stres, karena apapun energi yang kita keluarkan itu akan tertular kepada anak. Ya. Kalau misalkan kita stres, anaknya akan ikut stres juga, malah bingung juga gitu. Ya. Kita bingung, anaknya juga bingung juga. Nah, jadi ya emang nggak mudah sih, nggak mudah, terutama mungkin ya bagi kami yang bekerja, kemudian udah bekerja, kemudian kami harus mengurus pendidikan anak juga, kemudian juga mengurus rumah tangga. Nah itu sesuatu yang wow juga buat kami gitu. Cuman ya kita harus accept sih untuk menerima keadaan ini dan oke, enjoy saja gitu. Ini sesuatu yang baru, sesuatu yang kita bisa lihat sangat menarik. Jadinya akhirnya kita bisa melihat, wow ini luar biasa nih. Ada satu kegiatan yang kita dulu nggak pernah pikirkan kita akan bisa melakukan itu. Gitu. Kondisi ini membuat kita lebih kreatif sebetulnya. Iya.